Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kita bersyukur atas nikmat hari baru yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Tak lupa, kita juga bersyukur atas setiap pengalaman hidup yang boleh kita terima di hari kemarin. Apapun yang telah kita alami, Tuhan pasti merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Saat ini, kita masih berada di masa Prapaskah, masa pertobatan, masa retret agung. Hal utama yang perlu kita sadari adalah kerahiman Allah begitu besar bagi umatnya. Maka dari itu, janganlah malu untuk bertobat. Janganlah malu untuk mengakui semua dosa dan salah kita di hadapan Allah, agar hati kita semakin layak dan pantas menyongsong puncak karya keselamatan Allah bagi kita. Saudara-saudari terkasih, apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari hening sejenak, menyiapkan hati kita untuk mendengar sapaannya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu mau diperlakukan. Sekilas, pernyataan ini terlihat seperti ada pamrih dalam setiap tindakan. Orang melakukan sesuatu yang baik dengan tujuan mendapatkan yang baik pula. Orang menghindarkan diri dari melakukan yang jahat agar orang juga tidak berbuat jahat terhadap dirinya. Lebih dari itu, setiap tindakan dan perbuatan yang keluar dari diri kita
menjadi ukuran bagi kualitas diri kita. Mungkin kita berpikir bahwa ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain juga akan dipakai mengukur diri kita. Namun bisa jadi bahwa kita akan diukur lebih dari ukuran yang kita pakai. Maka kemudian kita perlu kembali pada hukum yang terutama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, sebelum kita menilai dan mengukur orang lain, kita melihat setiap perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain. Itulah tindakan yang kita butuhkan. Sehingga tindakan itu tidak sekedar lahir dari keinginan untuk dibalas, tetapi kesadaran akan nilai kasih dan kebaikan di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, maka soal saling mengukur tidak menjadi perkara saling menghakimi, melainkan suatu tindakan saling mengerti. Ketika kita mengasihi dan melihat sesama seperti diri sendiri, tindakan menyakiti orang lain juga menjadi tindakan menyakiti diri sendiri. Dan sudah pasti, tindakan membahagiakan orang lain secara langsung menjadi sumber kebahagiaan hidup kita. Kebahagiaan itu tidak lahir dari balasan orang lain. Kebahagiaan justru sempurna, tepat di saat kita melakukan tindakan yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki kami agar melakukan yang baik bagi sesama kami. Engkau hadir dalam setiap wajah manusia, sehingga mencintai sesama adalah wujud nyata dari cinta kepadamu. Semoga kami dapat mengasihi dengan tulus, sehingga penuhlah kasih-Mu dalam hidup kami. Sebab Engkaulah Allah Maha Kasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.